Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film Jepang berjudul Kyo Kara Orewa. Film ini dirilis tahun 2020 dan saya udah ngerangkum filmnya. Tanpa lama lagi kita langsung masuk ke videonya. Ini adalah part 1. Film ini dimulai dan memperlihatkan dua orang laki-laki sedang berjalan-jalan. Kemudian mereka ditabrak oleh dua orang berjas biru. Dia adalah Imai dari SMA Beniben. Tiba-tiba, Imai ditendang dari belakang oleh seorang berpakaian hitam. Dia adalah Mitsuhashi dari SMA Nanyo. Mereka berdebat soal makanan. Kemudian datang orang yang bernama Ito. Kemudian datang lagi seorang perempuan. Perempuan itu adalah Akasaka Riko dan langsung mempelintirkan tangan Mitsuhashi. Kemudian datang lagi cewek bernama Hayakawa Kyuko. Pria yang kita lihat di awal pun langsung pergi karena tidak mau berurusan dengan mereka. Scene berikutnya memperlihatkan bahwa dua pria itu berjalan di sekelilingnya. Terlihat juga beberapa pria berpakaian sama seperti mereka. Namun, tiba-tiba saat mengobrol, mereka melihat segerombolan orang berjas hijau datang. Mereka berasal dari SMA Hokunei. Tujuannya adalah mereka bergabung dengan SMA Akehisa. Scene berikutnya memperlihatkan SMA Hokunei sedang berjalan di lorong. Di sini kita bisa lihat kalau murid SMA Akehisa tidak senang dengan kedatangan mereka. Mereka berbincang dan isi perbincangannya mereka akan melawan Mitsuhashi dan Ito. Kemudian Mitsuhashi dan Ito bertemu dengan Sagawa. Sagawa memberitahukan jika SMA Hokunei pindah ke SMA Akehisa. Scene berikutnya memperlihatkan jika SMA Hokunei dan Akehisa sedang mengalami keributan. Mereka saling bertarung satu sama lain. Kemudian anak SMA Hokunei membuka sebuah kardus berisi gantungan kunci. Kemudian mereka memberikan itu kepada anak SMA Akehisa dengan harga 5.000 yen. Scene berpindah ke arah dua pria yang di awal tadi. Saat hendak pulang, mereka dicegat anak SMA Hokunei. Anak SMA Hokunei menanyakan jimat atau gantungan kunci. Satu di antara dua pria itu sudah memilikinya, tapi seorangnya tidak. Dia pun dipukuli. Setiap anak SMA Akehisa yang tidak membeli jimat akan dipukuli. Pada saat anak SMA Hokunei menanyakan keberadaan Ito dan Mitsuhashi, tiba-tiba mereka berdua datang. Kemudian, seorang anak SMA Hokunei melemparkan seorang ke arah Mitsuhashi. Namun, Mitsuhashi menangkap dan melemparkan balik orang tersebut. Kemudian, tiga orang SMA Hokunei menyerang Mitsuhashi dan Mitsuhashi mengalahkan mereka dengan mudah. Namun, Ito menahannya. Kemudian mereka berdua melarikan diri menggunakan sepeda yang mereka temui. Kemudian Satoru mencoba melaporkan masalah itu kepada guru, namun hasilnya nihil. Malahan Satoru kembali dikeroyok oleh anak SMA Hokunei. Satoru yang sudah babak belur bertemu dengan Ryo. Melihat Satoru babak belur, Ryo menanyakan siapa pelakunya dan dia akan memberi mereka pelajaran. Tapi Satoru tidak memberitahunya karena ia tidak ingin melibatkan Ryo dalam masalah ini. Namun Ryo mengancam tidak akan pulang jika tidak diberitahu. Satoru kemudian memberitahu bahwa yang melakukannya adalah Mitsuhashi dengan harapan Ryo tidak berani terhadap Mitsuhashi. Keesokan harinya, Ryo mendatangi sekolah Mitsuhashi. Dia terus mengintai Mitsuhashi. Mitsuhashi, Riko, dan Imai pergi dari sekolah itu. Kemudian Ryo juga ikut pergi di belakang mereka. Saat mereka bertiga berpisah, Ryo langsung mengejar Mitsuhashi dengan sebuah shinai di tangannya dan mencegatnya di tengah jalan. Ryo menanyakan masalah yang terjadi pada sepupunya, dan Mitsuhashi menyangkal tuduhan itu dan mengira kalau itu hanya kesalahpahaman.
Kemudian Ryo menyerang Mitsuhashi dengan Shinai yang membuat Mitsuhashi lari ketakutan. Dia lari kalah Riko. Riko dan Ryo pun bertarung. Tetapi Ryo mengarahkan Shinai-nya ke arah Mitsuhashi yang membuat Mitsuhashi menangis. Kemudian Riko melemparkan sebuah benda yang membuat mereka bisa melarikan diri. Berikutnya memperlihatkan Ryo bertemu dengan Imai dan memintanya bertemu, namun si Imai mengira kalau Ryo mengajak berpacaran. Pada saat mengobrol, Ryo menanyakan keberadaan Mitsuhashi. Tanpa sengaja, mereka bertemu dengan Riko dan Mitsuhashi. Karena kesalahpahaman, Ryo mengejar Imai sampai terjatuh. Shin bergerak ke arah Satoru yang bertemu dengan SMA Hokunai kembali, dan Satoru kembali dipukuli. Dan Satoru kembali dirundung. Saat dirundung, mereka diberhentikan oleh Kyo dan Akemi. Mereka bertarung melawan anak SMA Hokunai. Kemudian Itao datang dan bertemu dengan Kyo dan menanyakan apa yang terjadi. Namun Kyo menjawab jika dia tengah memberitahu arah jalan ke stasiun. Setelah Kyo dan Akemi pergi, Itao menghajar semua anak SMA Hokunai tersebut. Kemudian Yanagi dan Otake datang dan mengatakan kalau Itao dan Mitsuhashi telah mengusik SMA mereka. Scene berikutnya kembali memperlihatkan Satoru bertemu dengan anak SMA Hokunai dan dia kembali dirundung. Saat dirundung, Yanagi dan Otake datang kembali menyelamatkan dan meminta maaf. Mereka juga mengantarkan Satoru pulang. Kemudian mereka bertemu dengan Ryo, dan Satoru mengatakan bahwa Otake dan Yanagi telah menyelamatkannya. Saat Ryo dan Satoru pergi, Itao dan Mitsuhashi melihat mereka berdua, dan mereka mengatakan kalau Satoru telah berbohong ke Ryo jika merekalah yang merundingnya. Kemudian mereka bertemu Imai dan Mitsuhashi pergi dan akan menghajar Ryo. Namun Riko datang dan menghentikan mereka. Kemudian Mitsuhashi dan Riko bertemu ayahnya dan meminum teh. Rupanya, Riko sengaja membawa Mitsuhashi ke rumah untuk mengurungnya. Kemudian Itao menghampiri Satoru. Dia menanyakan kenapa dia menuduh Mitsuhashi sebagai pelaku perundungnya. Kemudian Itao bertemu dengan Otake. Mereka berdua bertarung di sana. Satoru yang melihat pertarungan mereka mengatakan jika ada yang memanggil polisi. Hal itu membuat Itao bisa lepas dari Otake. Ternyata di tempat tersebut tidak ada polisi. Pada saat di kelas, Mitsuhashi dan yang lainnya melihat Itao sudah babak belur. Kemudian Mitsuhashi menghampiri Itao dan mengejeknya. Tiba-tiba Mitsuhashi keluar kelas dan entah pergi kemana. Mitsuhashi terheran kenapa Itao tidak bersemangat balas dendam. Sagawa mengatakan kalau lawan yang dihadapi adalah pemimpin musuh yang bernama Otake. Kemudian Mitsuhashi mengajak Sagawa pergi ke markas musuh. Nah, untuk part 1 mungkin ya segini dulu, karena durasi filmnya lumayan lama. Jadi gue takut videonya kelamaan. Jadi nanti kita terusin di part 2.